Halo cuy, balik lagi bersama gua Lakmen di sini dan masih di season yang sama, season khusus mengenai sarjana pendidikan. Di episode kedua, gua akan membahas mengenai jurusan pendidikan dan non-pendidikan. Oke, di awal gua akan ngasih tahu dulu. Jadi di perguruan tinggi itu ada yang namanya jurusan pendidikan dan non-pendidikan. Ya, di perguruan tinggi itu ada yang namanya seperti itu, istilah sih lebih tepatnya. Oke, gua akan membahas dulu ya, satu demi satu. Yang pertama, fokus materi dan keterampilannya. Jurusan pendidikan cenderung memiliki fokus yang lebih mendalam pada materi yang kaitannya langsung dengan bidang pendidikan. Dalam hal ini, tentu saja jurusan pendidikan akan lebih sering ataupun mahasiswa pendidikan akan lebih sering bertemu dengan mata kuliah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Salah satunya yaitu, atau contohnya yaitu strategi pembelajaran. Lalu ada yang namanya psikologi pendidikan. Ada yang namanya evaluasi pendidikan, ada yang namanya pendidikan inklusif, ada yang namanya kurikulum dan pembelajaran, dan masih banyak hal yang lainnya. Jadi, secara sederhana, jurusan pendidikan fokus materinya dan tentu saja keterampilannya nanti selama ini kita ngomongin sarjana ya, S1 ya, selama 8 semester atau 4 tahun akan fokusnya tentang bidang pendidikan. Beda halnya dengan jurusan non-pendidikan yang akan lebih berfokus pada bidang studi yang tidak secara langsung terkait dengan pendidikan, seperti ilmu pengetahuan, matematika, seni, humaniora, teknik, kedokteran, dan sebagainya. Itu fokus materi dan keterampilannya. Selanjutnya ada praktik pengalaman lapangan ataupun PPL. Biasanya PPL ini dilaksanakan atau ya terjadi ketika lu udah memasuki mahasiswa semester 7 atau 8. Tapi umumnya sih di semester 7. Kalau lu mahasiswa bidang pendidikan, tentu saja jangankan PPL. Ketika di semester awal misalnya ada dosen ngasih lu tugas. Oke semuanya, Bapak akan ngasih kalian tugas untuk observasi ke sekolah. Jadi tentu saja tugas-tugas praktiknya pun akan dominan ke bidang pendidikan yaitu sekolah. Bisa itu ke PAUD, TK, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA. Itu PPL-nya ya, ataupun praktik yang lainnya. Dan itu juga berbeda kalau lu mengambil jurusan non-pendidikan. Ketika melakukan praktik lapangan akan terjun ke perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan jurusan yang bersangkutan. Beda. Dua hal yang berbeda ya. Oke, lanjut ke persyaratan profesionalnya. Jurusan pendidikan seringkali memiliki persyaratan profesional tertentu untuk memperoleh sertifikasi atau lisensi sebagai guru atau profesional pendidikan lainnya. Ini bisa termasuk menyelesaikan program pendidikan khusus, mengikuti ujian sertifikasi atau program sertifikasi, atau memenuhi persyaratan praktik lapangan tertentu. Di sisi lain, jurusan non-pendidikan mungkin tidak memiliki persyaratan lisensi atau sertifikasi yang sama. Ya mungkin jurusan non-pendidikan memiliki sertifikasi juga, tapi tentu saja yang berkaitan dengan jurusannya, yang jurusan non-pendidikan. Sedangkan pendidikan ada beberapa nih. Misalnya lu memang harus, misalnya nih lu mau daftar di sekolah. Oke. Sekolah itu memberikan syarat kepada lu. Oke. Tapi nggak cuma S1 aja nih. Lu tuh harus minimal PPG Prajabatan deh. Contoh. Itu yang dimaksud dengan persyaratan profesional. Lalu pekerjaan dan karirnya. Lulusan dari jurusan pendidikan biasanya akan memasuki karir di bidang pendidikan, seperti menjadi guru ataupun administrator pendidikan, ada juga yang menjadi konselor sekolah atau pengembang kurikulum. Di sisi lain, lulusan jurusan non-pendidikan mungkin memiliki lebih banyak pilihan karir di luar bidang pendidikannya, tergantung pada spesialisasi mereka, seperti dalam bisnis, dalam bidang bisnis, teknologi, pemerintahan, atau industri kreatif, dan yang lainnya.
Oke, apakah nanti ketika di luar akan bersinggungan antara jurusan pendidikan dan non-pendidikan? Kenyataannya pasti akan bersinggungan. Nggak urus muluk-muluk deh. Banyak juga mahasiswa yang lulusan pendidikan, mereka nggak mau menjadi seorang guru gitu. Ataupun merasa tidak cocok menjadi seorang guru. Ya mereka akan beralih menjadi mungkin kerja di perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Ada juga mahasiswa yang ternyata dia jurusannya non pendidikan, tetapi ternyata dia lebih nyaman ataupun lebih cocok menjadi seorang guru adab, dan itu akan bersinggungan, dan itu akan menimbulkan isu-isu yang lain. Oke, kalau lu tertarik dengan podcast gua di season kali ini, silakan stay tune terus. Mungkin gua cukupkan saja di episode kedua kali ini. Gua Lakmen, pamit undur diri dan dadah.